Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia JJ Tandalele dari jurusan Ilmu Hukum Kemasyarakatan, Program Studi PPKN, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo. Pada materi kali ini mengenai peran teknologi dalam pembangunan maritim Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki sebuah potensi besar untuk pengembangan sektor maritim. Pemerintah telah merencanakan beberapa kebijakan untuk meningkatkan sebuah industri maritim, termasuk penerapan teknologi. Namun, efektivitas teknologi dalam pembangunan maritim Indonesia perlu diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana teknologi berkontribusi pada pengembangan sektor maritim di Indonesia dalam mengidentifikasikan faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas implementasi teknologi. Indonesia dengan kepulauan yang luas terdiri lebih dari 17.000 pulau yang memiliki potensi maritim yang sangat besar. Geografis bangsa yang unik memberikan sebuah peluang untuk perdagangan, pariwisata, serta sumber daya laut. Mengutip pendapat dari Ahmad dan Yakub 2018, sektor maritim Indonesia menyumbangkan 22% dari produk domestik bruto atau PDB yang meliputi perikanan, transportasi, serta pariwisata. Selain itu, garis pantai yang membentang lebih dari 81 km memberikan peluang yang sangat baik untuk mengembangkan pelabuhan dan kegiatan pelayaran. Sumber daya laut Indonesia yang meliputi ikan, minyak, dan gas alam yang memberikan peluang yang luas bagi pengembangan industri perikanan dan energi. Selain itu, negara memiliki berbagai pulau dan pantai yang indah yang dapat memberikan pusat berbagai aktivitas olahraga air. Secara keseluruhan geografis kepulauan Indonesia tidak diragukan lagi memiliki sebuah potensi besar yang tidak diragukan dengan pembangunan ekonomi negara di sektor maritim. Mengutip pendapat dari Prasetyono 2020, potensi maritim Indonesia merupakan faktor krusial dalam kemakmuran sosial dan ekonomi negara, serta berpotensi menciptakan banyak lapangan kerja yang memberikan kontribusi signifikasi terhadap PDB nasional. Jadi, pengenalan teknologi telah memainkan peran penting dalam pembentukan maritim Indonesia, terutama dalam penelitian, desain, dan juga simulasi. Pembantuan komputer telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan pelabuhan, pembuatan kapal, dan transportasi laut. Teknologi seperti penginderaan jauh, serta GPRS. Aerial Velocity atau UAV telah membantu eksplorasi dan deteksi sumber daya laut seperti gas alam dan cadangan minyak. Selain itu, teknologi ini telah memungkinkan pemetaan dan pemantauan ekosistem laut yang sangat penting untuk pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan. Peran penting lain teknologi dalam pembangunan maritim Indonesia adalah pertumbuhan sektor energi terbarukan laut. Dengan kemajuan teknologi, energi laut menjadi sumber energi terbarukan yang semakin menarik dengan potensi yang signifikan dalam tenaga gelombang, tenaga pasang surut, dan energi panas laut. Teknologi ini telah berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan sektor ekonomi energi secara sekaligus mengurangi ketergantungan pada sumber energi yang tak terbarukan. Teknologi telah memainkan peran penting dalam pengembangan sektor maritim. Dalam kasus Indonesia, teknologi telah menyediakan sebuah platform untuk penelitian dan inovasi di industri maritim negara yang berkontribusi pada pertumbuhan dan pengembangan. Dengan kemajuan teknologi, Indonesia telah mampu memodernisasikan infrastruktur maritimnya, meningkatkan transportasi laut yang semuanya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi negara. Mengutip pendapat dari Wibowo 2021, teknologi telah memungkinkan Indonesia mengembangkan kemampuan untuk melacak sebuah kapal yang meningkatkan perkiraan cuaca dan meningkatkan keselamatan keamanan.
Salah satu contoh penting penggunaan teknologi dalam industri maritim Indonesia adalah pengembangan Sea Traffic Control and Surface System atau STCS. Sistem tersebut memanfaatkan teknologi seperti radar dan memanfaatkan teknologi Automatic Identification System AIS untuk memantau dan mengatur pergerakan kapal di perairan Indonesia. Sistem ini telah meningkatkan keselamatan, keamanan, dan juga efisiensi maritim negara yang telah membantu menarik lebih banyak investor ke industri ini. Selain itu, teknologi telah membuka jalan baru untuk penelitian di berbagai bidang seperti oceanografis, biologi kelautan, dan geologi kelautan yang telah meningkatkan pemahaman kita tentang ekosistem laut dan potensinya untuk penggunaan ekonomi. Sistem kontrol dan pengawasan lalu lintas laut adalah sistem pemantauan aktif dan sarana navigasi untuk kapal di perairan terbatas dan sibuk, mirip dengan kontrol lalu lintas udara untuk pesawat terbang. Biasanya terdiri dari sensor berbasis dasar seperti radar, sistem identifikasi otomatis, televisi sirkuit tertutup, dan telepon radio VHF untuk melacak pergerakan kapal dan memberikan informasi keselamatan navigasi. Sistem ini bertujuan untuk mencegah tabrakan kapal, kandas, dan pertemuan kritis lainnya, meningkatkan keselamatan dan efisien navigasi di pelabuhan. Berbagai perusahaan menawarkan sistem sensor radar yang disesuaikan untuk STCS, termasuk solusi untuk manajemen lalu lintas, saran navigasi, dan pengawasan. Tujuannya dari layanan lalu lintas kapal FTSC adalah untuk memberikan pemantauan aktif dan saran navigasi bagi kapal-kapal di perairan terbatas dan sibuk, dan ini merupakan komponen penting dari STCS. Berikut merupakan sebuah gambar dari Sea Traffic Management Gardner et al. 1996 yang didirikan pada tahun tersebut. Pembangunan sektor kemaritiman di Indonesia menjadi sebuah fokus penting dalam upaya pengoptimalan potensi kelautan yang luar biasa. Dalam konteks ini, peran teknologi telah menjadi unsur kunci untuk mendorong kemajuan. Dan ada cara lain teknologi berkontribusi pada pengembangan sektor maritim Indonesia adalah melalui penggunaan sumber energi terbarukan. Integrasi sumber energi terbarukan seperti angin dan tenaga surya telah memungkinkan perusahaan pelayanan untuk mengurangi jejak. Jadi, sektor maritim memainkan sebuah peran penting dalam perekonomian yang ada di Indonesia, berkontribusi signifikan terhadap produk domestik bruto, negara yang menyediakan lapangan kerja bagi jutaan orang. Ya, dengan kemajuan teknologi, peran teknologi itu dalam pembangunan maritim telah ada teknologi dalam pembangunan sebuah maritim ini menjadi semakin penting. Namun ada kebutuhan untuk menyelidiki keadaan saat ini dalam potensi teknologi dalam pengembangan maritim di Indonesia. Integrasi teknologi dalam industri maritim dapat memberikan sebuah kontribusi yang sangat besar bagi pengembangan sektor tersebut. Itu dapat meningkatkan efisiensi, meningkatkan keamanan, dan memberikan sebuah transparansi dan meningkatkan manajemen rantai pasokan. Karena dunia terus mengalami kemajuan teknologi yang belum pernah terjadi sebelumnya, industri maritim harus merangkul perubahan teknologi untuk tetap kompetitif. Salah satu cara teknologi berkontribusi dalam pengembangan sektor maritim Indonesia dalam pengembangan itu adalah melalui implementasi digital, pemanfaatan teknologi digital dan seperti blockchain, Internet of Things, dan kecerdasan buatan atau AI.